Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas mengenai aksi nyata, yaitu modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Nah, ini saya berasal dari SDN Desah 2 Kecamatan Kasiman. Perkenalkan, nama saya Ari Idawati. Tentunya saya juga sudah sering membuat konten-konten YouTube pembelajaran aksi nyata. Simak terus ya. Bagaimana menyusun modul ajar berdiferensiasi? Mari kita simak selengkapnya. Yang pertama, kita harus memperhatikan kesiapan belajar, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi yang baru. Sudah siapkah Anda untuk belajar? Yang kedua, kita harus melihat minat. Kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Ini menurut KBBI 2016. Nah, itulah arti minat. Kemudian kita tilik lagi, yaitu dengan profil belajar. Pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, asesmen formatif awal. Kapan itu dilaksanakan? Dan bentuk soalnya bagaimana? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pelaksanaannya itu biasanya dilaksanakan sebelum masuk ke lingkup materi baru. Misalnya pada pertemuan akhir materi sebelumnya, sehingga Bapak Ibu punya waktu untuk menganalisis hasilnya. Dan bagaimana dengan bentuk soalnya? Kita bisa memakai bentuk soal pilihan ganda, esai, isian singkat, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh guru sebelum menyusun RPP berdiferensiasi adalah: yang pertama, melakukan pemetaan profil belajar siswa. Yang kedua, menganalisis silabus dan mengkaji KI dan KD. Yang ketiga, menentukan materi pokok. Yang keempat, merumuskan IPK. Yang kelima, menentukan jenis diferensiasi yang akan diakomodir dalam RPP, yaitu konten, proses, dan produk pembelajaran. Yang keenam, yaitu memilih sumber atau media pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Dan lampiran pemetaan hasil belajar siswa, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, pemetaan profil kelas meliputi nama siswa, gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan lingkungan belajar. Contohnya, ini nama siswanya Adriana, gaya belajar visual, kecerdasan majemuk, logical, matematik, intrapersonal. Jadi, kita tambahkan lagi lingkungan belajar, bagi suka belajar sendiri. Kemudian, pemetaan profil siswa meliputi kekuatan siswa, tantangan siswa, jadwal intervensi, dan intervensi yang disarankan. Nah, untuk membahas RPP-nya, mari kita bahas satu persatu. Misalkan, kita akan mempelajari materi pokok, kompetensi dasar, dan IPK. Muatan pembelajaran atau muatan pelajaran PPKN kelas 4 semester 2. Materi pokok, keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya Indonesia. Kompetensi dasar 4.4, menuliskan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya,
kita tilik lagi IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat membuat produk yang menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Yang kedua, melalui kegiatan mendengarkan podcast, siswa dapat membuat produk yang dapat menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, melalui kegiatan bermain peran, siswa dapat membuat produk yang menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas jenis diferensiasi dan langkah-langkah pembelajaran dalam RPP-nya. Yang pertama, jenis diferensiasinya berupa proses dan produk, kemudian langkah-langkah pembelajaran berupa tatap muka atau luring. Seperti biasanya, kita akan menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan prosedur. Yang pertama yaitu pendahuluan. Siswa dikondisikan untuk belajar. Mengatur siswa duduk berkelompok sesuai hasil pemetaan gaya belajar. Berdoa, mengucapkan salam, dan melakukan presentasi siswa. Menghubungkan materi pembelajaran sebelumnya dengan topik pembelajaran hari ini. Menyampaikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan capaian pembelajaran yang diharapkan. Kemudian, kegiatan inti meliputi siswa mengamati panduan pembelajaran di kelompok masing-masing. Siswa melakukan proses pembelajaran yang difasilitasi oleh guru sesuai dengan kelompok masing-masing. Berikutnya, siswa mendapatkan bimbingan dan arahan dari guru secara berkelompok. Siswa melakukan diskusi di kelompok masing-masing tentang jenis produk yang akan dihasilkan. Dilanjutkan lagi, siswa membuat produk yang menyajikan sebagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Dari kegiatan ini diperoleh data kelompok A, gaya belajar visual, akan membuat peta pikiran, kemudian kelompok G, auditori, akan membuat lagu yang menggambarkan keberagaman. Dari kelompok C, gaya belajar kinestetik, akan menampilkan drama atau bermain peran. Selanjutnya, siswa mengkonfirmasi pemahamannya tentang materi yang terkait. Dan kegiatan penutupnya, siswa dibimbing oleh guru untuk menarik kesimpulan. Siswa melakukan refleksi pembelajaran. Nah, itu dia tadi urutan dari langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Dan jangan lupa untuk menyebutkan sumber dan media belajar dari mana saja, kemudian bahan referensinya apa saja. Saya cantumkan bahan referensi terkait diferensiasi pembelajaran, video pembelajaran, kemudian podcast, dan teks percakapan bermain peran. Ini tentunya harus komplit dan lengkap. Kemudian untuk penilaian, guru dapat menyiapkan 3 rubrik yang berbeda untuk setiap produk yang akan dibuat oleh masing-masing kelompok. Contohnya, penilaian peta pikiran terdiri dari alur berpikir yang sistematis, kejelasan informasi, tampilan visual atau keterbacaan. Kemudian, penilaian pembuatan lagu terdiri dari makna lagu, pilihan kata, aransemen, dan musik pada lagu. Kemudian masih ada lagi penilaian bermain peran atau teks percakapan terdiri dari kesesuaian dengan topik, karakteristik pemain, pengembangan ide cerita. Nah, itulah tadi, demikianlah yang sudah saya bahas ya tentang contoh RPP berdiferensiasi yang dapat digunakan oleh guru. Semoga bermanfaat. Dan itulah tadi yang dapat kita bahas tentang RPP berdiferensiasi. Dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.